Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel saya Sri Purwani Sempuni. Kali ini saya akan membahas, karena kemarin ada pertanyaan, Ibu, saya usahanya kok sepi. Nah, semua itu mintanya sama yang di atas. Kalau menurut saya, jadi jodoh, maut, rezeki yang ngatur yang di atas. Kalau jodoh kita berusaha, tapi jodoh tetap yang ngatur yang di atas. Kalau maut ataupun ajal tetap yang di atas. Walaupun kita sudah berusaha apapun, kalau yang di atas sudah menentukan kun fayakun, apa yang mau terjadi ya terjadilah. Jadinya kalau rezeki semua tergantung pada manusianya. Walaupun yang di atas ngasih rezeki, kalau manusianya pemalas nggak mungkin mau dapat rezeki. Jadi intinya kerja, kerja, kerja. Jadi kali ini yang akan saya bahas tentang usaha. Katanya banyak yang komen, Bu, usaha saya kok sepi, gimana sih Bu caranya, tolong dibantu saya. Kalau saya bantu tetap mintanya sama yang di atas. Kalau agama semua sama, cuman beda ajaran. Tuhan itu tetap satu. Jadi yang ke rumah itu siapa aja saya kasih, tapi menurut kepercayaan masing-masing. Kalau saya muslim, jadi biasanya saya ngasih untuk usaha. Jadi pertama-tama harus puasa mutih. Puasa mutih itu mandinya jam 4 sore. Jadinya jam 4 sore itu mandi keramas, baca bismillah, intinya baca syahadat ya. Mau mandi keramas, mau puasa mutih, buka aura untuk usaha. Bacaannya cuma seperti itu. Kalau puasanya dari jam 6 sore ketemu jam 6 sore besok. Umpama ini jam 6 sore, jam 6 sore besok. Nah, setelah untuk sahurnya pakai nasi sama air putih, bukanya juga tetap pakai nasi sama air putih. Jadinya puasanya itu satu malam satu hari. Jadi jam 6 sore ketemu jam 6 sore. Setelah itu cuman 2 kata dirapal setelah sholat. Jadi diperbanyak sholat maghrib sama subuh, cuman bacaannya 2 kata, ya wadud ya rauf, ya wadud ya rauf. Minta sama yang di atas, ya Allah ya Tuhanku, supaya usahaku lancar gitu. Jadi diperbanyak. Jadi harus sholat kalau untuk yang orang muslim. Kalau yang untuk beda agama ya bagaimana menurut kepercayaan masing-masing, tapi puasanya tetap mutih. Setelah itu saya memakai daun kedondong. Usahakan macam-macam. Seandainya dia usaha mau sound system lah, taruhlah dia punya alat organ ataupun orkes, intinya alat musik. Jadi sebelum berangkat untuk main, ibaratnya dipakai untuk tempat orang pesta, ini dikasih air di dalam mangkok apa-apa ya, tapi ngambil air yang bersih dari sumur ataupun dari keran. Dikasih air. Daun ini kan daun kedondong. Kedondong itu kan dalamnya jelek, tapi luarnya bagus. Jadi kedondong itu diambil pucuknya, potong, air ini dimasukin. Jadi setelah itu nek wong Jawa iki biasanya dikebyok nih, ditaburin ke alatnya. Nah, kalau alat musik biasanya sound systemnya. Jadi cuman baca bismillah, ini dimasukin ke air, taruh dalam mangkok, bismillah, Allahu Akbar. Orang kalau ngelihat
alat saya bagusnya kayak pucuk dondongi supaya alat saya laku, orang senang. Jadi orang lihatnya alat Anda itu bagus nanti. Kalau dia untuk dagang, biasanya saya cuman pakai garam. Jadi kalau untuk yang usaha seperti warung, saya biasanya pakai garam. Ini garam, ini ya. Jadinya tadi kan sudah saya ajarin yang untuk puasa, untuk yang agamanya muslim. Jadi waktu buka warung itu baca bismillah, baca rapalan yang sudah saya kasih. Ya wadud ya rauf, ya wadud ya rauf. Mudah-mudahan dagangan saya lancar ya. Setelah itu, ini garam yang sudah kepakai, ambil pakai centong yang dibalik sedapatnya. Setelah itu taburin di depan gang rumah ataupun gang mau masuk ke warung ataupun toko. Baca bismillah. Orang yang pernah belanja di tempat saya kalau bisa kembali bawa teman, jadi nanti pelanggan Anda itu bisa kembali lagi. Intinya kita mintanya sama yang di atas supaya warung kita aman, usaha kita aman. Setiap malam Jumat depan warung keliling rumah taburin dengan air garam, bukan airnya, garamnya. Maaf, kalau yang lebih bagus biasanya kalau untuk orang-orang Jawa, gang masuk itu ditaburin air kencing yang sudah ditampung. Karena kalau ada orang yang sifatnya jelek, karena manusia tidak bisa dia dari karakter manusianya, dia bagus depan kita belum tentu bagus di belakang kita. Jadi air garam itu bisa netralin apa yang pernah istilahnya niat orang jelek sama kita. Air kencing itu juga bisa untuk netralin apa yang pernah orang kalau niat jelek di pekarangan kita atau di tanah kita, itu bisa hambar. Jadi kita hidup harus berjaga-jaga, tapi tetap percaya sama yang di atas. Kita mintanya sama yang di atas. Untuk yang usaha warung, menanam bunga mawar itu harus, itu lebih bagus. Tanamlah di pot, di pojokan satu, di pojokan warung satu. Jadi untuk buka aura, semakin bunga mawar itu banyak, nanti semakin ramai dagangan Anda. Intinya kita mintanya sama yang di atas. Yang penting kita ibadah, sholat, minta sama yang di atas, dihafalin setelah sholat rapalan yang saya kasih tadi. Jadi cuma 2 kata, ya wadud ya rauf, ya wadud ya rauf. Setelah sholat maghrib sama subuh diperbanyak. Ya Allah ya Tuhanku, berilah usahaku yang lancar, berilah daganganku lancar, berilah aku rezeki yang banyak. Jadi kita tetap mintanya sama yang di atas. Itu pun puasa itu untuk yang muda-mudi, yang remaja, untuk cari kerjaan juga bagus, untuk cari jodoh juga bagus. Seandainya dia untuk cari kerjaan, dirapalin setelah sholat sebanyak-banyaknya, ya wadud ya rauf, ya wadud ya rauf. Ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan aku cepat dapat pekerjaan. Usah begitu. Cari pekerjaan juga seperti ya. Jadi itu saja video dari saya, dan saya sudah menjawab pertanyaan yang semalam ada yang bertanya kepada saya untuk usaha, bagaimana Bu, saya tetap mintanya sama yang di atas. Jadi hidup itu satu, yang penting baik sama orang. Kalau orang itu tidak baik sama kita, itu terserah dia. Yang penting kita sudah berusaha baik sama dia, beribadah, itu harus berdoa, bekerja. Seandainya ada rezeki sedikit, kita berbagi sesama, seperti anak yatim piatu, seperti janda-janda yang tidak mampu. Jadi hidup itu yang simpel saja. Kita tidak boleh mengikuti urusan rumah tangga orang lain atau ikut campur urusan orang lain. No problem, no comment. Jadi yang penting hidup kita
baik-baik saja sama keluarga, kalau bisa sama anak istri, sama menantu, ataupun sama cucu. Itu aja pesan dari saya. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jadi mau dipergunakan silakan, monggo. Kalau yang mau usaha, itu juga usaha juga, bukan untuk sound system aja, untuk tata rias, untuk toko, untuk warung, untuk cari pekerjaan, untuk cari jodoh. Tapi saya memberinya secara Islam. Ada yang minta juga dia non muslim, apa saya kasih, silakan kamu puasa mutih, tapi menurut ajaran Anda masing-masing. Jadi saya orangnya tidak fanatik. Saya tidak boleh fanatik. Kalau saya fanatik saya dosa. Mau agama Islam, mau agama Kristen, mau Katolik, mau Hindu, mau Buddha, bagi saya semua sama. Tuhan itu satu. Saya tidak boleh membenci siapa-siapa. Dia mau suku juga, saya tidak pandang ras. Jadi dia mau orang Batak, mau orang Sunda, mau orang Jawa, orang Cina, orang Bali, orang Kalimantan, orang luar negeri, pokoknya semua ras. Saya tidak memilih-milih. Semua manusia tetap ciptaan Tuhan. Tuhan kita tetap satu. Jadinya kita tidak boleh fanatik, tidak boleh membenci orang. Mau Pak Kiai kesini pun saya terima. Mak ngomong orang yang pekerjaan mau jadi pelacur, mau perampok, mau tukang begal, ini maaf ya, mau tukang selingkuh di tempat saya, assalamualaikum, saya bilang monggo, saya baik-baik saja. Buktinya dia pelan-pelan sadar sendiri, karena saya sambil memberi pengarahan. Karena kita itu mati yang dibawa apa? Kita mati tidak bawa harta, cuman kebaikan kita yang dibawa nanti ke alam, kalau setelah kita dipanggil sama yang kuasa. Satu punya prinsip untuk Anda semua, boleh hidup kaya, tapi dengan cara otak yang pintar. Kita bekerja, jangan nyari pesugihan, oke?